Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Ruran dalam kanal Sehat Medcovasin yang akan membahas seputar dunia kesehatan khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada kali ini kita akan membahas cara bagaimana melakukan perawatan luka dekubitus. Luka dekubitus dapat terjadi pada daerah-daerah yang sering tertekan, khususnya pada seseorang yang memang harus tira baring lama ya, jadi nggak bisa bergerak sama sekali karena ada gangguan pada syaraf. Contohnya pada pasien stroke atau mungkin karena tiba-tiba terjadi kecelakaan dan terjadi benturan pada kepala dan juga daerah leher misalnya. Daerah-daerah pada bagian tubuh yang bisa terjadi luka itu adalah daerah yang disebabkan karena adanya tulang yang menonjol. Contohnya ada di daerah telinga atau juga bisa di daerah bokong, dan ini bisa diperberat lagi kalau daerah bokong karena adanya rendaman dari air urin atau feses, dan juga di daerah pinggul. Nah, ini juga daerah yang menonjol nih tulang-tulangnya ya sahabat. Jadi itu juga dapat menyebabkan terjadinya luka dekubitus, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Selain karena tira baring yang lama, kemudian karena adanya tulang yang menonjol tadi, juga dapat disebabkan karena adanya alas tempat tidur yang keras. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah kondisi tubuh ya. Pada pasien-pasien dengan kurang nutrisi itu juga akan menyebabkan kerusakan pada kulit. Dan yang berikutnya juga yang akan memperberat adalah kondisi pada saat pasien tersebut dalam keadaan lansia ya, karena memang kulitnya mudah rapuh sehingga kalau terendam oleh air urin, kemudian itu juga terjadi tekanan terus-menerus, itu akan menyebabkan lebih cepat rusak pada kondisi permukaan kulitnya. Yuk kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja melakukan bagaimana cara perawatan luka dekubitus. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua jenis nih, ada yang kemerahan dan juga ada yang sudah terbuka ya. Jadi kalau seperti ini sudah banyak bagiannya yang hilang. Nah, kalau seperti ini bukan nggak luka ya. Kalau kita sudah mulai kemerahan seperti ini, itu sudah harus menjadi perhatian, dan kita akan lihat bagaimana cara melakukan perawatannya ya. Yang pertama kita lakukan adalah setelah kita cuci tangan, kita akan menggunakan sarung tangan. Kalau di rumah kita gunakan underpad ya. Kita anggap ini pasiennya di sini. Biasanya nanti pasiennya akan miring begini aja kan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tetap miring? Kita bisa alaskan dengan bantal. Nah, setelah itu kita akan melakukan pencucian luka. Langsung boleh nggak kita cuci semuanya juga? Ini boleh, tapi ini perhatikan ini kemerahan, jadi harus dirawat juga ya. Nah, di sini kita menggunakan sabun cuci luka dan juga kita menggunakan NaCl. Mencucinya seperti mau mandi ya sahabat. Jadi kita nggak irit air, justru ini harus benar-benar bersih ya. Nah, ini kita gunakan sabun, kita cuci seluruhnya. Kalau ada fesesnya kita juga singkirkan dulu ya. Jadi kalau ada fesesnya kita bersihkan dulu fesesnya, baru kita rawat lukanya. Setelah itu kita bisa ambil kasa, kita keringkan. Sekitar lukanya saja tidak masalah. Di sini ya daerahnya semua kemerahan, jadi kulitnya masih utuh ya, tapi dia mulai kemerahan. Ini nggak apa-apa, kita keringkan aja sama dengan kulit yang lainnya. Sekarang kita buang dulu sarung tangan kita ya. Untuk pencucian lukanya gampang ya. Sekarang kita akan mengukur lukanya ya. Jadi kita akan menggunakan penggaris luka. Ini saya sudah tulis nih, contohnya ya, nama pasiennya Nyonya Matahari, 62 tahun. Nah, satu Romawi ini adalah perawatan luka yang pertama. Pada saat kita melakukan pengukuran seperti ini, lebih baik lagi kalau kita foto. Nah, pada saat kita memoto, turunkan penggarisnya, kemudian kita foto ya. Baik, sekarang kita akan melakukan perawatan luka yang pertama ya, daerah yang tadi kemerahan itu. Gampang banget, kita cuma menggunakan satu jenis produk aja ya. Jadi kita gunakan foam ya, dalam ini saya gunakan Opticell. Ini kita pakai secukupnya aja, jadi sesuai dengan daerah yang kemerahan. Kita jadi gunting secukupnya. Nah, ini kita gunakan, selain dia juga anti air, jadi kalau misalnya nanti
ada feses ya atau urin yang keluar gitu kan dan dia merembes. Nah, dia tidak akan mengenai balutan ini karena kita menggunakan balutan anti air ya. Nah, kita lihat di sini, kita bisa ukur saja ya, segini bisa. Nah, nanti kita buat 2. Pastikan sebelum ditempelkan kulit di sekitarnya sudah kering. Makanya tadi kita sudah keringkan dengan kasa ya. Nah, jadi supaya ini menempel karena plester bening ini tidak mampu menempel apabila terjadi permukaannya itu basah gitu ya. Jadi harus benar-benar kering. Oke, selesai. Nah, jadi daerah kulit yang kemerahan tadi itu akan terlindungi ya dengan foam ini, Opticell, dia nanti akan lembut dan harapannya nanti 3 hari ke depan dia udah baik. Tapi kita bisa buka 7 hari lagi kalau dia memang tidak basah ya. Perawatan pada luka yang sudah terbuka nih, kita lihat dia sudah berwarna kuning, gampang banget cara melakukan perawatan dan sudah ada yang merah ya. Jadi yang warna kuning dan hitam ini yang akan kita angkat. Jadi simple banget caranya. Kita hanya menggunakan Metcovazine reguler ya. Ya ini saya lihat. Jadi nanti sekitar ini kita oles dengan menggunakan Metcovazine. Beri Metcovazine-nya banyak aja nih. Nah, kita buat tebal seperti ini. Sisi-sisinya, nanti ini tipisnya aja kita bisa tempelkan. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini kita siapkan kasa sedikit 1 lembar. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan ratakan di sekitarnya. Nggak pelit nih, harus tebal. Ada cara lain yang misalnya kalau lukanya itu susah menempel nih. Metcovazine ini kan mengandung vaselin, jadi dia base-nya minyak. Tapi dioleskan ke luka mungkin sudah banyak yang berwarna merah, jadi dia licin. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, Metcovazine-nya kita letakkan di permukaan kasa. Jadi ini nanti bisa langsung ditempelkan pada luka. Tapi syaratnya harus tebal ya. Oke, ini sekarang kita tutupkan. Sini saya menggunakan Protacell basic. Seperti biasa kita ukur dulu kira-kira berapa nih karena ini daerah lipatan, jadi dipastikan benar-benar plesternya menempel. Setelah menempel dengan baik, nah kita butuh lagi untuk anti airnya nih ya. Sehingga bisa kita lapisi dulu dengan menggunakan transparan film ya anti air untuk dia bisa tercover. Menutup lukanya agar lebih empuk lagi, kita menggunakan penyerap bisa dengan pampers bayi nih. Nah, ini pampersnya yang udah kita singkirkan yang bagian yang tidak menyerapnya ya. Jadi ini fokus kita pakai, tapi berapa banyak yang dipakai kita ukurkan aja ya. Nih, ini karena berisiko banget khususnya bagian bawah. Jadi kalau bisa bagian bawah kita agak lebihin. Jadi kalau misalnya ada urin atau feses dia akan menyerap ke bagian pampers ini ya. Kembali lagi karena ini sudah waterproof, jadi kita bisa plester tepinya aja ya. Jadi nggak semuanya kita plester. Tarik. Nah seperti ini ya, supaya tidak ada yang merembes. Jadi pastikan benar-benar menempel dan tidak ada lipatan. Berarti kita ganti 3 hari kemudian. Jadi dijaga agar tidak basah. Kalau basah kita lepas, tapi kalau tidak basah 3 hari kemudian kita lepaskan lagi dan lakukan perawatan dengan cara yang sama. Itu saja. Sekian untuk pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana cara melakukan perawatan luka dekubitus. Sangat gampang ya, dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan bisa di-share kepada seluruh sahabat kita yang lainnya yang membutuhkan, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, salam sehat!